Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Amir Hidayatullah, pada Ruang Pajak. Oke, teman-teman, hari ini kita masih membahas tentang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, sebelum kita lanjut berdiskusi, sebelum kita lanjut ngobrol, sebelum kita lanjut uh, saling apa namanya, saling memberikan suatu ilmu, silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini lebih bermanfaat tentunya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah salah satu undang-undang yang termasuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengilustrasikan bagaimana menghitung PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada hari ini kita akan mengilustrasikan ketika pegawai itu memperoleh gaji bulanan dan gaji mingguan. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, jadi seorang pegawai itu bisa digaji secara bulanan, bisa digaji secara mingguan atau bahkan secara harian. Akan tetapi pada hari ini kita fokus pada pegawai yang menerima gaji bulanan dan gaji mingguan. Oke, teman-teman, silakan disimak baik-baik. Oke, yang pertama kita bahas adalah ketika ada suatu pegawai dia memperoleh gaji secara bulanan. Jadi misalkan gajinya itu dibayar per bulan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan di sini ada kasus adalah wajib pajak bernama Ardi K garis miring 0. Artinya apa? Dia berstatus kawin dan belum memiliki tanggungan. Dia memiliki gaji per bulan adalah misalkan 5.250.000. Terus premi asuransi per bulan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah misalkan 100.000. Tunjangan jabatan per bulan adalah misalkan 1.250.000. Iuran asuransi dibayarkan oleh Andi selaku wajib pajak adalah 50.000. Nah, bagaimana cara kita menghitung PPh pasal 21-nya? Seperti yang dulu-dulu atau yang ada di buku ya teman-teman. Berarti kita tulis pertama adalah gaji per bulan. Gaji per bulannya adalah 5.250.000. Terus premi asuransi yang dibayar premi asuransi per bulan ini berapa? 100.000. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah premi asuransi yang dapat meningkatkan atau menambah penghasilan bruto wajib pajak adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ketika misalkan si Andi selaku wajib pajak dia membayar premi, maka premi itu tidak dapat digunakan sebagai penambah penghasilan bruto. Ingat ya teman-teman, premi asuransi atau premi-premi lainnya yang dapat menambah penghasilan bruto adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan. Terus si Andi juga memperoleh tunjangan jabatan per bulan. Tunjangan jabatan per bulan itu adalah 1.250.000. Oke? Terus iuran asuransi ini dibayarkan oleh Andi, maka itu bukan sebagai penambah penghasilan bruto, akan tetapi nanti itu digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi ketika ada iuran-iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka itu akan
gunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga penghasilan bruto per bulan punya Andi berapa? Kita tambahkan ya teman-teman, dari gaji per bulan, dari premi asuransi, dan tunjangan jabatan. Ini adalah penghasilan bruto per bulan. Oke, ada 6.600.000. Oke, setelah itu kita kurangi dengan iuran-iuran dan biaya jabatan. Nah, di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan di sini adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Oke, berarti 5% dikalikan dengan 6.600.000. Hasilnya adalah 330.000. Yang perlu teman-teman ingat di biaya jabatan adalah biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sehingga ketika nanti teman-teman menghitung misalkan 5% dikalikan penghasilan bruto ternyata hasilnya 600, maka yang ditulis adalah 500.000. Kenapa? Karena maksimal adalah 500.000. Akan tetapi ketika teman-teman misalkan menghitung seperti ini ya, biaya jabatan ada 330.000, maka yang ditulis adalah nilai sebenarnya. Karena ini nilai belum mencapai maksimal yang ditetapkan ya. Karena nilai maksimal yang ditetapkan untuk biaya jabatan adalah 500.000. Oke, terus ada iuran asuransi. Iuran asuransi atau iuran-iuran lain yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah ketika iuran tersebut dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, iuran asuransi dibayarkan oleh Andi selaku wajib pajak, maka dia dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berapa yang dibayarkan? 50.000. Oke, kita tambahkan. Penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan pengurang, itu yang disebut dengan penghasilan neto per bulan. Kita kurangi dulu. Hasilnya adalah 6.220.000. Setelah ini kita akan kurangkan nih penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP. Tapi sebelum dikurangkan dengan PTKP, maka penghasilan neto per tahun kita cari dulu. Berarti yang ini tinggal dikalikan dengan 12. Oke teman-teman, 74.640.000 dikurangi PTKP. Nah, di sini ada Ardi, dia status kawin belum memiliki tanggungan. Nanti kalau teman-teman bingung tentang PTKP, bisa lihat video saya sebelumnya atau nanti saya bagikan linknya di deskripsi video ini. Nah, di sini Ardi sudah menikah tetapi dia belum memiliki tanggungan. Berarti penghasilan tidak kena pajaknya berapa? Ada 3 ya penghasilan kena pajak, yaitu WP, status kawin, dan tanggungan. Nah, dia berarti si Ardi sudah menikah dan belum memiliki tanggungan. Berarti dia menanggung status kawin, terus dan tanggungan saja ya, karena dia belum status kawin WP pribadi yang 54 juta. Karena dia sudah menikah, maka dia menanggung status kawin 4.500.000. Dia belum memiliki tanggungan, maka tanggungan tidak ada, belum ada. Sehingga total PTKP-nya adalah 58.500.000. Penghasilan neto per bulan, penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Kita kurangi. 16.140.000. Berapa PPh pasal 21 per tahun? Tarifnya berarti kan 5% ya, karena ini kurang dari 60 juta. Nah,
Nanti kalau teman-teman ingin tahu tarif PPh pasal 21, silakan teman-teman lihat video sebelumnya atau nanti bisa klik link di deskripsi video ini. Berarti ini berapa? Oke, berarti PPh pasal 21 per bulan berapa? Sorry. PPh pasal 21 per bulan. Ini berarti dibagi dengan 12. Oke, 67.250 rupiah. Oke, teman-teman, itu adalah penghitungan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, bagaimana seterusnya ketika kita memiliki karyawan dengan gaji mingguan? Oke, kita ilustrasikan ya, teman-teman. Di sini ada, saya ganti aja, di sini adalah Andi. Statusnya adalah kawin dan memiliki 2 tanggungan. Dia dibayar dibayar gajinya per mingguan atau per minggu, yaitu 2 juta. Terus, premi asuransi dibayarkan oleh perusahaan per bulan adalah 100.000. Tunjangan jabatannya per bulan adalah 1 juta. Iuran asuransi yang dibayarkan oleh Andi adalah 50.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti di sini adalah kita ketahui ya, gaji per minggu. Gaji per minggu adalah 2 juta. Nah, maka kita ganti dulu. Bukan ganti, tapi kita jadikan gaji per bulan. Ini dikalikan dengan 4. Karena 1 bulan itu dalam tahun pajak ada 4 minggu. Jadi gaji per minggu yang tadi kita ketahui dikalikan 4. Berarti gaji per bulannya adalah 8 juta. Terus ditambah premi asuransi. Ini dibayarkan oleh perusahaan, maka dapat menambah penghasilan bruto. Terus ditambah dengan tunjangan jabatan 1 juta. Sehingga penghasilan bruto per bulan berapa? Kita akan lihat. 9.100.000. Ini adalah penghasilan bruto per bulan. Oke, teman-teman. Terus kita kurangi nih dengan beberapa iuran dibayarkan oleh Andi. Tapi kita kurangi dulu biaya jabatan. Biaya jabatan tadi adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. 455.000 ya, ini masih aman karena di bawah batas maksimal. Terus ada iuran asuransi. Ini dibayarkan oleh Andi yaitu 50.000. Sehingga pengurangnya adalah 505.000. Nah, dari penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan pengurang tadi, itu adalah penghasilan neto per bulan. Oke, 8.595.000 kita jadikan per tahun dulu. Ini kita kalikan dengan 12. 103.140.000. Terus kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini adalah Andi statusnya kawin dengan dua tanggungan. Jadi WP berapa tadi? 54 juta. Terus Andi sudah menikah, maka dia menanggung status kawin 4.500.000. Terus ada tanggungan. Tanggungannya adalah 2, berarti 4.500.000 dikalikan dengan 2, ini 9 juta. Berapa hasilnya? Oke, 67.500. Penghasilan neto per tahun
dikurangi PTKP itu adalah penghasilan kena pajak. Sehingga penghasilan kena pajaknya berapa? 35.640.000. Ini masih di lapisan tarif pertama ya teman-teman, berarti dikenakan 5%. Jadi PPh pasal 21 per tahun itu berapa? 5%. Kita kalikan yang ini. Berarti 5% dikalikan dengan PKP. Hasilnya 1.782.000. PPh pasal 21 per bulan itu berarti kita bagi dengan 12. Oke, 148.500. Oke, teman-teman, itu pembahasan pada hari ini tentang bagaimana kita menghitung PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki gaji bulanan atau mingguan. Nah, ketika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa ditanyakan pada kolom komen ya di video ini. Nanti akan saya jawab. Oke, teman-teman, itu saja diskusi kita, ngobrol kita pada hari ini. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak, berarti teman-teman ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Akan tetapi, ketika teman-teman tidak membayar pajak, maka secara tidak langsung teman-teman ikut berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Salam cerdas, salam pajak. Orang cerdas bayar pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.